Halo tes. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk nama saya Teguh Sugisti Fauzi ya. Saya dari kelompok 12 bersama Nahyudin. Saya akan membuat tutorial untuk memenuhi tugas 1 pemrograman 2 ya, yaitu membuat video tutorial untuk pembuatan proses login memakai MySQL ya. Sebelumnya saya sudah membuat tutorial untuk PDF ya. Jadi saya akan melihat dari sini ya, seperti kode dan langkah-langkahnya agar lebih cepat. Oke, yang pertama untuk membuat program ini, yang pertama kita lakukan pastinya adalah membuat database dan tabelnya terlebih dahulu ya. Untuk databasenya kita akan memakai nama tes contohnya, dan untuk tabelnya kita akan memakai nama tuser. Langsung saja kita buat di sini. Yang kita lakukan adalah membuat databasenya. Misalkan kita contohkan database namanya tes login. Nah, kita create saja. Nah, selanjutnya kita akan buat tabel user, dan untuk kolomnya ada 4 ya. Yang pertama ada ID, lalu user, lalu password, dan hak akses. Kita langsung go saja. Untuk ID, di sini ada ID, ininya sudah integer, lainnya kita spesifikasikan 11. Lalu untuk kita geser kanan. Sini kita checklist auto incrementnya. Di sini dia otomatis primary. Selanjutnya kolom selanjutnya itu user ya. Untuk username-nya kita di sini soalnya tipenya varchar dengan panjang 20. Oke. Selanjutnya di sini ada password, tipenya juga varchar dan panjang 200. Selanjutnya di sini ada hak akses, tipenya varchar dan panjang 20. Oke, kita langsung saja save ya. Dan tabel usernya sudah jadi. Nah, untuk step selanjutnya kita lihat lagi di sini. Kalau pertama kita buka dulu DAPI-nya seperti biasa, dan kita buat form baru, project baru. Coba sini. Kita klik file, lalu new, lalu visual forms. Oke. Nah, yang pertama kita akan buat adalah data modulnya dulu ya. Kita bisa klik dengan file, new, lalu other. Kita buat data modulnya. Lalu kita pilih data modul dan oke. Nah, seperti ini. Kita save dulu. Kita save di, sebentar, saya buat dulu foldernya. Tugas login. Lalu kita bernama UDM. Kita save. Nah, selanjutnya kita klik data modul ini, kita rubah namanya menjadi UDM ya. Oke. Selanjutnya yang kita butuhkan ada, sebentar saya lihat lagi. Yang kita butuhkan ini ada 3 ya. Yang pertama ada unique connection, lalu unique query, dan MySQL unique provider. Selanjutnya kita akan tambahkan 3 komponen itu. Yang pertama yaitu unique connection. Nah, ya. Selanjutnya unique query. Selanjutnya MySQL unique provider. Nah, di unique query ini kita rubah ya. Ada yang kita rubah namanya menjadi
di time, kalau tidak salah seperti itu ya. Lihat lagi, oh sorry, tanya kecil ya. Nah, oke. Selanjutnya di unique connection ini kita double klik ya. Kita setting untuk koneksi ke database nya. Sini MySQL ya, providernya, lalu username-nya root, passwordnya kita kosongkan saja. Untuk servernya kita ketik localhost. Nah, lalu portnya kita isi 306. Lalu untuk database-nya kita bisa select down. Nah, sepertinya sudah connect ya. Kita pilih test login, coba connect kan. Kita double klik lagi. Nah, oke, tandanya sudah hijau ya, berarti sudah terkoneksi dengan database test login. Nah, selanjutnya kita lihat lagi tutorialnya. Selanjutnya kita membuat unit yang digunakan untuk menampung variabel global yang bisa kita pakai di mana saja gitu. Asal kita use di sebuah unit dengan cara klik new, lalu unit strip dlp. Kita save dulu ya, yang nama my function. Oke, nah lalu biar lebih cepat ya, saya sudah buat tutorialnya di sini, jadi saya bisa langsung copy paste saja kode yang ada di sini, kita tambahkan di sini. Oke, seperti ini. Nah, apa saja yang ada di sini? Di sini kita mendeklarasikan fungsi ya, fungsi getMD5. Lalu kita membuat banyak variabel ya dengan tipenya string yang nanti akan digunakan untuk menyimpan berbagai value. Jadi di sini untuk fungsi MD5 ini digunakan untuk mengkonversi nanti password yang kita berikan akan kita convert menjadi format MD5 di encrypt. Oke, selanjutnya setelah my function ini kita akan buat form main menu. Oke, form menu kita pakai di sini unit 1 ya. Belum kita save dengan main menu. Selanjutnya caption kita ganti ya menjadi main menu. Selanjutnya kita coba rubah ini menjadi f main menu seperti itu. Nah, di main menu ini kita hanya butuh satu komponen, yaitu main menu. Nah, kita tempatkan di sini. Nah, kita buat menu file ya, drop down, di bawahnya ada exit. Seperti biasa, untuk di event di exit ini kita buat untuk close aplikasinya, application terminate. Oke. Nah, selanjutnya setelah itu kita akan membuat pada saat dijalankan dia tampilnya langsung maximize ya, langsung besar. Dipilih di properti dari main menu WS Windows State ya, maximize. Sudah seperti ini. Nah, selanjutnya di sini di main menu ini ada event ya, nanti untuk pada saat form show, tapi kita akan membuat loginnya terlebih dahulu saja. Kita buat loginnya dengan desain seperti ini. Kita new VCL form, kita save. Login. Sini captionnya kita ganti ya, captionnya menjadi login, lalu namanya kita rubah menjadi f login, lalu positionnya ya biar langsung di tengah pada saat dibuka,
option desktop center. Oke. Lalu kita buat formnya ya. Kita buat formnya seperti ini. Setelah itu kita akan tambahkan untuk kodenya ya. Bisa save di sini. Untuk kodenya ada di sini ya. Nah, di form login ini kita akan use unit untuk my function dan UDM ya. Kita use unit terlebih dahulu, my function dan UDM. Oke, seperti ini. Selanjutnya di tombol login kita akan tambahkan fungsi ini. Nah, kita di tombol login kita akan tambahkan fungsi ini ya. Terus seperti ini. Lalu di tombol, sebentar saya jelasin dulu ya. Di sini ada channel measure, ini channel measure dan cpass satu ini dibuat di my function ya. Lalu kita trim dan kita ambil dari text editornya, dan passwordnya kita pakai fungsi get md5 dari sama di my function untuk konversi menjadi md5. Lalu di sini dengan menggunakan query temporary ini, lakukan yang pertama kita clear, lalu kita add query-nya, select bintang from the user, tabelnya namanya apa, dimana usernya sama dengan sesuai yang kita masukkan di edit text-nya. Dan passwordnya kita sesuaikan dengan password yang ada di database-nya. Nah, selanjutnya apabila ketemu gitu ya, kita select terlebih dahulu apabila ada data dengan user tersebut. Nah, kita masukkan data-data dari field-field ini ke variabel yang sudah tadi kita buat di my function. Selanjutnya form loginnya kita close ya. Nah, apabila salah, kita tampilkan message dialog, lalu semuanya di clear dan fokusnya kita set ke text edit untuk username. Selanjutnya di button close ini seperti biasa kita tambahkan application terminate. Oke. Nah, selanjutnya di main menu ini kita tambahkan events pada saat form on show ya. Kita event on show, lalu kita double klik. Oke. Nah, pada saat form on show ini kita harus meng-create form login ya. Nah, pada saat pertama kita akan pilih ini, kita akan copy ya, karena saya sudah membuat tutorial PDF nya biar cepat. Oke. Nah, oke. Kenapa merah-merah? Karena di sini sebentar saya rubah dulu. Ini sudah login. Nah, di human menu ini kita use unit punyanya login ya, seperti ini, dan errornya akan hilang. Nah, selanjutnya sudah jadi sepertinya, kita bisa langsung coba. Kita bisa coba running. Nah, oke. Bisa pertama kali tampil dia langsung maximize dan loginnya di tengah. Oke, sebentar, sepertinya ada yang lupa. Kita tidak mempunyai data apa-apa ya di sini. Kita tambahkan dulu satu data saja. Nah, ID-nya tidak perlu diisi, usernya admin, passwordnya admin juga. Nah, tapi kita pakai fungsi yaitu md5 ya. Nah, untuk aksesnya admin juga. Go. Oke, sudah terbuat ya. Nah, lalu kita coba lagi di sini. Kita coba running lagi. Kita salahkan ya passwordnya 123 misalkan. Nah, akan tampil sebuah message ya, user password salah. Silakan coba lagi. Lalu formnya terreset ya, ke admin, lalu admin. Kita bisa login dan
formnya akan terbuka. Selanjutnya kita bisa exit. Oke. Dan sepertinya untuk tutorial ini sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video untuk tutorial UTS ya, sebagai tugas untuk memenuhi UTS. Saya akan mendemonstrasikan aplikasi POS. Nah, untuk proses loginnya sudah saya buat di video yang sebelumnya, nanti akan saya tampilkan. Nah, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara membuat penginputan data-datanya ya. Oke, untuk 3 data, yaitu data master barang, data supplier, dan data pelanggan. Nah, karena saya sudah membuat PDF-nya terlebih dahulu ya, jadi saya nggak akan lama-lama ngodingnya, mungkin jadi cuma copy paste aja, karena ya intinya sama, yang penting kita paham ya apa yang kita copy paste gitu ya. Nah, misalkan yang pertama yaitu barang ya pastinya. Di sini tutorialnya kita harus nambahin untuk ke data barang, data pelanggan, data supplier ya. Nah, kita tambahin dulu aja. Di sini kita tambahin aja di main menunya. Double klik, kita bikin di sini master. Oke. Nah, data master ya. Data master. Nah, di sini kita tulis lagi, itu ada data barang, data pelanggan, sama data supplier. Pertama itu data barang. Klik. Nah, yang pertama itu ada data barang, terus ada data supplier, nah yang terakhir data pelanggan. Oke, udah jadi ya. Kenapa ini jadi kita rubah lagi jadi data master. Nah, itu. Nah, selanjutnya kita lihat lagi ya tutorial yang sudah saya buat di PDF-nya. Di main menu ditambahin untuk nanti form-form ini ya, ditambahin biar kita bisa pakai fungsinya atau variabel-variabelnya. Nah, kita use unit secara manual. Sini kita ke kode, kita use-nya bukan hanya login ya, kita use-nya login, nanti nggak apa-apa merah dulu aja, tidak usah khawatir. Nah, selanjutnya, atau mungkin karena saya bikin yang barang dulu ya, jadi saya hapus aja, nggak apa-apa, jadi tulis barang doang. Nah, selanjutnya di sini kita akan untuk setiap menu saat diklik ada event dengan kode. Jadi pada saat diklik, nah kita tambahin juga event untuk pada saat on kliknya. Kita ke desain, main menu, kita ke master, data barangnya kita double klik. Nah, sini kita tambahin ini ya, nanti ya, nggak pasti, untuk sekarang pasti merah-merah. Nah, seperti ini. Apa? Abaikan saja dulu ya. Nah, selanjutnya setelah itu kita tambahkan di my function ya, sebuah fungsi untuk auto generate kode unik tiap-tiap table. Jadi di table kita itu ada ini ya, ada apa namanya? Ada kode-kode unik. Nah, nanti ya lupa, saya belum buat tabelnya. Yang pertama kita sampai sini aja ya.
sampai sini nih kita jalanin dulu, baru habis itu kita bikin tabel. Sini kita copy paste aja ya fungsinya, terus sambil saya jelasin fungsi itu tuh ngapain sih. Nah, sini kita paste ya, seperti ini ya. Oops, sorry, ini jangan di bawah, ini kita taruh di atas ini, sip. Nah, selanjutnya ini masih merah-merah ya, kita tambahin juga variabel yang saya tulis di sini sebentar. Variabelnya di mana ya? Nah, ini dia. Kita tambahkan variabel ini. Coba kita langsung copy aja semua ya guys ya. Kita copy di sini semua, jos. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya untuk fungsi AutoCAD ini melakukan apa ya? Fungsi AutoCAD ini mengambil 3 parameter. Yang pertama itu kolom apa ya? Kolom apa yang mau diambil ininya, yang mau diambil value-nya. Lalu tabel mana yang mau diambil isinya. Terus kode awalnya apa? Jadi misalkan nanti di kode unik itu ada misalkan tabel barang, kode awalnya BR. Nah, itu dia parameter kode awal. Nah, fungsi ini juga mengembalikan tipe data string, return string ya. Nah, selanjutnya dia akan mulai, pada saat mulai dia memakai query temporary-nya, lakukan, kita clear dulu scale-nya di sini. Nah, di sini kita tambahkan untuk scale text-nya select apa ya, kolom apa yang mau diambil. Karena kita mau ini, kita ambil dari kolom ID biasanya kalau tidak salah. Untuk ada ininya generate dari ID. Select kolomnya dari tabel, misalkan tabel barang. Nah, nanti kita masukkan di parameternya. Selanjutnya di sini kita open ya, lalu n. Nah, apabila query temporary-nya sama dengan 0, maka urut yaitu untuk kode yang pertama pasti 1. Apabila tidak, maka kita lari ke sini. Kita query lagi di sininya. Lakukan, kita select maksimal value dari ini kolom yang kita mau gitu ya. Maksimal value-nya berapa? Dari tabel barang misalkan. Nah, selanjutnya yang urutnya ini kita, yang pertama di sini kita ambil kodenya as integer ya. As integer kita tambahin 1. Jadi misalkan sudah ada nih, misalkan ini sudah ada, nanti kita tambahin 1. Jadi nggak ada yang sama, unik semua ya. Nah, soalnya kita urut, dijadikan string kode awal, terus dia copy, tambahin 0000000 kodenya. Dan terakhir di sini dia akan mereturn string ya, string kodenya. Oke, sudah kita tambahkan. Selanjutnya sebelum masuk ke sininya, kita akan tambahin dulu ya tabelnya. Kita lihat dulu kolomnya ada apa-apa aja. Saya tambahin di atas soalnya. Untuk tabel barang, tabel master barang, dia punya ID kode barang. Kita new, sorry, saya refresh dulu. Kita masuk ke UTS. Sini kita table name-nya tabel barang ya, sudah ada dari historinya. Sini yang pertama ID, yang kedua kode barang, yang ketiga nama barang, deskripsi, nama barang, deskripsi. Masih banyak, kita tambah berapa? 3 deh. Nama barang, deskripsi, satuan stok awal,
stock min, terus harga jual sama flag aktifnya. Sorry. Nah, seperti ini ya. Untuk tipe datanya, yang pertama integer, yang kedua varchar, lengthnya 20. Selanjutnya ada nama barang, lengthnya 100. Sorry. Ini yang 20. Ini varchar ya. Ini 100. Ini 100. Selanjutnya untuk deskripsi varchar juga, tapi panjangnya 250. Setelah itu ada satuan untuk tipe datanya varchar juga, tapi lengthnya 10. Nah, habis itu ada stok awal, stok min, harga jual, mereka semuanya float ya. Float, sininya float. Untuk flag aktif small int atau integer kecil, medium int, small int, kita kasih lengthnya 2. Oke, selanjutnya untuk ID-nya kita kasih auto increment. Nah, udah, tidak usah ada yang dirubah lagi ya, nggak usah terpaku sama situ. Kita langsung save saja. Oke. Nah, untuk tabel barang yang pertama sudah. Nah, kita bisa lanjut lagi ke berikutnya. Nah, selanjutnya di sini kita akan bikin list barangnya ya. Untuk list barang ini sama semuanya. Nanti saya untuk tutorial kali ini saya lebih banyak menjelaskan saja ya daripada ngodingnya, karena saya mudah lupa. Jadinya lebih baik ditulis lalu saya jelaskan apa maksud dari kode tersebut. Selanjutnya kita new saja untuk bikin form list barang. Untuk formnya kita kasih name f barang. Nah, selanjutnya untuk captionnya kita kasih data barang misalkan. Nah, untuk isinya kita hapus saja. Oke. Nah, biar ini nggak apa-apa, kita hapus ya. Ini saya hapus aja biar saya jelasin yang intinya. Ini juga apa, saya hapus. Nah, jadi yang pertama kita lihat. Yang pertama di sini ada namanya unit data source ya. Unit data source ini untuk menyediakan sumber data bagi table. Jadi nanti table itu dia mengambil data dalamannya dari mana. Nah, di sini kita tambahin dulu unit data source. Nah, kita setting dulu nih. Nah, saya samain dulu name-nya ya. Di sini kita ds barang, data source barang. ds barang. Oke. Selanjutnya udah segede. Nah, di sini kita ada setting yaitu datasetnya dia kemana. Untuk dataset ini biasanya kosong ya, sebentar. Nah, di sini saya akan use dulu. Wait. Di sini kita beri nama u barang. Oke. Ini ya. Nah, di sini saya akan use unit untuk UDM ya.
nanti juga sama apa namanya, sekalian aja sama yang apa, nanti input barangnya saya use unitnya. Nah ini dia tuh, ada UDM, jadi kalian harus use unit UDM my function sama nanti barangnya. Jadi nggak apa-apa deh sekarang aja, biar walaupun merah nantinya abaikan saja. Nah kita coba akses di sini ya. Sebentar, ini namanya bukan barang ya. Ini bukan barang tapi barang atas. Nah kan dia langsung hilang errornya. Sini selanjutnya ya, sini kita sudah use function ya, use unit, tapi nggak tahu kenapa dia nggak merah padahal belum dibuat apa. Di sini kita bisa balik lagi ke data source barang, kita cek datasetnya, dan di sini sudah ada PM code temporary just enggak sorry enggak ini belum, sorry salah. Ini nggak apa-apa, nggak usah dibikin dulu ya. Kita lanjut ke ininya dulu, komponen query-nya. Kita lanjut ke unique query-nya. Unique query. Nah, ini dia. Taruhlah di sini. Misalkan kita klik, kita lihat namanya dulu, kita ganti jadi key, kalau nggak salah key barang ya, key barang. Oke. Sini, nah sini kita double klik ya. Yang pertama kita select dulu, select bintang from barang. Oke. Sini ada where, sini ada makronya ya, order by, seperti ini kalau nggak salah. Saya soalnya nggak suka ngapalin coding ya. Oh, order by nggak pakai spasi. Oke. Selanjutnya yang kalian harus lakukan, sini kita connectionnya sebentar. Kita lihat di sini ada koneksinya ke DM unit connection 1 ya. Harusnya kita coba cek di UDM. Dia namanya namanya apa ini? Dia namanya edit, kok editnya? Nggak apa-apa lah, ya, mungkin ada sedikit kesalahan saya. Nah, kita sudah connect ke DM edit, data modul edit. Nah, setelah itu yang kalian harus lakukan yaitu kita klik kanan. Nah, di sini ada fields editor. Sini kalian tambahkan semua fieldnya tuh, dan sudah masuk kan sesuai tabel barang, ada ID, rekor barang, ada nama barang, deskripsi, bla 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 dan lain-lainnya. Setelah itu kita ke data source barang. Di sini kan ini query temp, di sini kita ganti jadi key barang. Nah, oke, seperti itu saja. Di sini enable true, sudah aktifnya true ini. Nah, oke. Nah, selanjutnya di sini kita pasangin grid. Apa sih namanya? TDB grid ya. TDB grid. Just. Wait. Nah, seperti ini. Setelah itu di sini di TDB grid ini kita setting untuk data source-nya atau sumber datanya dari mana. Nah, sudah muncul
dia mengambil data dari DS barang ya. DS barang dia mengambil data lagi, data setnya dari key barang. Jadi semua dari sini alurnya dari sini lalu ke sini lalu diambil dari sini terakhir. Oke. Untuk sekarang kita selanjutnya di barang ini kita tambahin juga kolomnya. Nah, biar nanti ada fungsinya itu pada saat coding ya. Juga bisa untuk ngedit, misalkan nama barangnya kepanjangan, nah, bisa saya dari sini kita klik lalu widthnya kita taruh 400, kepanjangan 300 saja, 200 saja. Nah, deskripsinya kita kasih juga 200. Oh iya benar-benar udah oke. Atau deskripsinya 100 saja deh, atau kode barangnya kita kurangin, terlalu panjang. Oke. Masih kepanjangan ya. Bentar, nama barangnya kecil lagi aja lah, 150. Deskripsi 150. Ini aja biar kelihatan semua gitu kan. Apa ya, apa saya editnya nih, stok awalnya kita kecilin banget 50. Oh enggak deh, 60. Stoknya 60. Aduh, tetap nggak cukup ya, apa-apa kayak gitu aja. Nah, setelah seperti ini kita lihat lagi tutorialnya. Jadi kita wajib melihat tutorial ya guys. Bla bla asalkan kita paham, pasti ngerti tutorialnya. Nah, selanjutnya kita tinggal tambahin untuk event-event pada tombol-tombol yang ada di sini. Pertama edit dulu ya, saya nulisnya edit dulu soalnya. Seperti ini nggak apa-apa, merah-merah nggak apa-apa. Selanjutnya di sini ada event untuk hapus. Di sini kita ke desain, kita dapat klik hapusnya, kita tambahkan. Oh iya, saya sambil jelasin ya, takut dikirain saya nggak paham. Oke. Nah, yang pertama dia akan membuat form, jadi akan membuat form dari nanti yang akan dibuat saat input barang ya, atau edit barang. Selanjutnya di sini ada status simpan 2. Nah, status simpan 2 ini kita bikinkan di sini ya, di my function. Nah, status simpan 2 ini berarti data ini edit ya. Jadi untuk status simpan ada 2 jenis. Yang pertama yaitu 1 atau dia menambah. Nah, selanjutnya 2 atau mengedit. Jadi biar perbedaannya biar tahu. Selanjutnya di sini kenapa merah-merah? Karena kita belum buat form untuk inputnya. Jadi editor to text ini akan kita set datanya dengan data yang dari select table. Dari table-table kita di sini ada kode barang, nama barang, barang deskripsi, barang satuan ya. Kita convert. Ini juga integer convert. Nah, setelah ini kan dia bikin formnya, setelah itu dia akan menampilkan. Jadi kita set datanya dulu baru ditampilkan. Selanjutnya kita free, atau untuk apa ya ini, untuk mungkin untuk biar bebas ya, memorinya lepas. Selanjutnya di button hapus ini ada if untuk mengecek apakah dia oke atau tidak pada saat akan dihapus. Kalau dia tidak, maka tidak akan dihapus. Kalau iya, dia akan menjalankan query ini. Di sini kita menjalankan query
untuk delete ya, scale clear. Nah, delete from, hapus data dari tabel barang yang where dimana kode barangnya sama dengan berapa. Kode barangnya sama dengan, nanti kita klik ya dari tabel, tidak akan mengambilnya kode barang bla bla bla, yang kode barangnya di convert ke string, yang kode barangnya berapa. Habis itu kita akan eksekusi query-nya. Kalau kita pilih ya. Nah, selanjutnya untuk kita ke tutorial lagi ya, untuk tombol refresh. Nah, di tombol refresh ini ada kode seperti ini, kita copy paste saja. Nah, sini yang pertama kita lakukan adalah menghapus pencarian, karena biasanya kalau pada saat setelah mencari datanya akan berubah ya. Jadi kita hapus juga di edit pencariannya, di query barang makro by name where. Jadi kita akan menggunakan makro yang kita buat tadi ya di query di key barang ini. Nah, sini kita ada dan where dan order by, itu namanya makro ya. Atau mungkin saya juga baru dengar kalau untuk di Delphi ada namanya makro-makroan, jadi mungkin kondisi apa gimana kali ya. Makro by name where dimana value-nya sama dengan kosong, berarti mungkin kalau kita cari nanti dia ngisi makronya, mungkin kalau misalkan kosong ya dia balik ke awal. Nah, apabila barangnya aktif statusnya, maka dia refresh. Kalau enggak, barangnya open. Oke, selanjutnya kita akan add event pada tombol tambah. Kita ke desain, kita tambah. Nah, sini pada tombol tambah kita tambahin kode ini ya guys. Nah, di sini kita create form, tapi status simpannya kita lihat di sini 1 ya, berarti tambah barang. Check flag aktifnya kita set ke 0 lagi. Nah, check flag aktif itu jadi nanti ada, kalau untuk di barang ada inputan untuk checklistan. Selanjutnya untuk edit satu teksnya kita pakai fungsi autocode ini ya, untuk mengenerate kode unik. Yang pertama tuh parameter pertamanya kode barang. Jadi kolom apa yang akan yang dipakai, yang di insert lalu di select gitu ya, ngecek apakah udah ada. Selanjutnya parameter keduanya itu tabelnya. Parameter ketiga itu kode uniknya ya, kita pasang BR. Selanjutnya di sini ada show modal, tampilkan lalu free. Selanjutnya di sini ada untuk pada saat gridnya di double click, kita klik gridnya, kita ke event on double click. Nah, ini dia, kita sudah temukan, langsung kita double click juga. Nah, di sini ya seperti itu jadi dia akan mengedit seperti edit tapi lebih cepat. Nah, selanjutnya ada pada event pada saat mengetik nanti on change ya, atau biasanya kalau di JavaScript on change. Sini kita double click, change. Nah, seperti ini. Lihat query barang, dia mencari berdasarkan makronya apa, where value, where kode barang like, dimana kode barangnya seperti mirip. Kita pasangin persen ya buat pencariannya, atau nama barang. Jadi bisa mencari berdasarkan kode barang, bisa mencari berdasarkan nama barang. Selanjutnya pada event form show, kita tambahin fresh. Jadi pada tiap buka form ini dia nge-refresh. On show. Oke. Terus sini kita selanjutnya
bikin untuk input data barangnya. Kita bikin form baru ya pastinya. Kita new, kita coba. Nah, sini kita save file lah, kita copy dulu ya. Sudah bikin. Oke, bla bla bla. Dar sesuaikan, jos. Sorry jelek, nggak panjang. Nah, seperti ini. Sini kita bisa melihat, kita ganti namanya menjadi f tambah underscore edit underscore barang. Nah terus captionnya kita rubah juga menjadi tambah atau edit. Oke. Seperti ini. Kita save dulu. Save sebagai barang. Jadi di sini pasti hilang merah. Oke. Yang pertama di barang, kita lihat lagi tutorialnya. Yang pertama itu adalah tambahkan use unit. Jadi dia juga nge-use unit untuk fungsi sama UDM sama listnya. Use unit itu di atas implementasi, jos. Bawah. Gampang lah, kita ini aja. My function UDM sama list. Oke. Dalam implementasi. Oke. Selanjutnya pada saat tombol simpan. Nah pada saat ini kita copy dulu. Nah seperti ini ya guys. Jadi pada saat tombol simpan ditekan, maka kalau yang pertama itu untuk cegatan ya, biasanya saya nyebut cegatan atau mungkin apa ya, seperti kewajiban yang harus diisi gitu. Jadi apabila edit satu teks kosong, maka akan muncul dialog tidak boleh kosong, dan langsung exit, nggak lanjut menyimpan gitu kan. Apabila edit 2 sama nama barang, deskripsi barang tidak boleh kosong. Nah selanjutnya if status simpan unset. Nah status simpan itu didapatkan dari pada saat menekan tombol di ulis barang. Itu dia merubah value dari variabelnya menjadi 1 atau 2. Lalu lakukan kalau 1, dia akan insert kepada tabel barang, dimana yaitu kolom-kolomnya apa, kode barang, nama barang, deskripsi, satuan stok awal, bla bla bla, dan value-nya apa yang kita mau masukin apa. Kita ambil dari edit 1 teks, edit 2 teks, edit 3 teks, combo box 4, 5, 6, dan cek aktifnya. Selanjutnya sini apabila status simpannya 2, query-nya berbeda. Sini kita pakai query update. Nah sini update bla bla bla, set nama barang, deskripsi, satuan stok awal, stok min sesuai dengan edit teksnya. Ubah data berhasil. Nah selanjutnya kita close ya. Sepertinya sudah selesai untuk event tambah ini. Selanjutnya ada 2 event lagi kalau di barang ya, kalau di yang lain tidak. Kalau di 2 yang lain, sini event pada saat checkbox diklik. Jadi kalau ini diklik, maka change flag-nya aktif ya. Jadi merubah variabel change flag. Jadi yang diinsert ke database-nya itu variabel change flag, bukan kayak langsung dari sininya ya. Jadi fungsinya ini cuma merubah. Kalau diklik rubah gitu. Selanjutnya pada saat form show, ini untuk set data. Untuk set data ini
pada saat front show. Nah on show. On show. Oke. Nah, jadi apabila si variabel aktif chef flag aktifnya 1, maka dicek true. Jadi biasanya pada saat set data. Kalau edit dia true. Ini 1. Kalau dia ini dia false. Nah, oke. Kalau dari pengodingan sepertinya sudah selesai ya. Bisa kita coba. Kita coba running. Oke. Aman ya. Untuk login misalkan kita salahin dulu guys. Salah. Admin. Kita login. Just nah seperti ini. Di sini ada sudah kita tambahin tadi. Kita klik data barang. Nah, di sini muncul. Oke, sepertinya. Aduh, ini kecil guys. Kebanyakan yang diambilnya. Apa-apa lah. Kita sesuaikan dulu biar enak lihatnya. Tulisnya kita taruh di tengah pastinya. Property position. Desktop center. Selanjutnya di barang kita ketengahin juga. Oke, data masternya oke. Ini kan masih kosong nih. Scan kita cari juga nggak ada apa-apa. Kita tambahin dulu. Nah, ini dia kode barang BR. Lihat BR-nya yang kode uniknya apa? 000000-nya yang tadi di copy itu selanjutnya 1 itu kan tadi pada saat kalau belum ada sama sekali maka dia otomatis 1. Pertama misalkan kita tambahkan HP Asus, satuannya PCS ya, stok awalnya 10, stok minnya 2, harga jualnya 5 juta. Itu 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini kita centang aktif, simpan, cus. Ups. Kita muncul ya guys, sorry kesalahan teknis. Kita cek dulu, jangan panik. Kita cek dulu di database nya. Wih, kok belum nyimpen? Sebentar. Pada saat simpan tuh dia belum ketambahin ya. Misalkan kalau nggak diisi dia nyegat. Sorry, ini salah, bukan pos tapi UTS. Nah, kalau seperti ini saya jamin 100% pasti jalan. Kita running poster barang tambah Asus. Jangan sebentar, ini terus ngeceknya apakah dia dari ini ya. Sebentar,
Mana ya pada saat cek? Pada saat ngecek. Oh enggak. Oke. Bismillah. Apa ya, mahal? 10, 100, sorry. Kok gitu? 5, jual 5 juta. 3,56. 2, 3,56. Oke. Nah, aktif, simpan. Nah, seperti itu ya guys ya. Jangan panik kalau ada error, jangan risau. Sini kita sudah tampil, maka dari itu walaupun kita copy paste kita harus memahami. Jadi gampang itu kan, kalau ada kesalahan kita tinggal lihat alurnya bagaimana. Kita coba kan tambahkan 2 ya. HP Samsung 150, 6 juta. Kita aktif, simpan. Nah, sini kita coba untuk pencariannya Asus. Nah, oke, sudah jalan. Sekarang kita cari berdasarkan kode barang R02 0002. Oke, udah. Nah, kita bisa edit, kita klik dulu ya. Atau bisa juga bisa kayaknya double klik Samsung A52 5G HP saya tuh. Oke, kita simpan. Oke, udah berhasil. Oke, sudah terubah. Selanjutnya kita hapus yang Asus ini ya. Hapus, no, hapus, yes. Nah, ini dia, ketemu. Pada saat hapusnya juga dia salah tabel. Pada saat hapus, mana hapus? Hapus delete from UTS. Nah, itu dia efek mengcopy paste ya guys ya. Jadi harus teliti juga copy paste tuh, ada ilmunya juga. Nah, kita hapus, yes. Oke, sudah hapus. Press. Misalkan kita cari tidak ada, tadi press, jos. Oke, sudah kembali. Untuk tabel barang seperti itu. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke yang pelanggan ya. Tapi karena mirip-mirip ya, jadi saya tidak akan menjelaskan ulang. Jadi saya cuma tinggal copy paste aja. Kita tetap lihat tutorial karena saya lupa. Oke, kita bikin yang pertama list pelanggan ya. Langsung aja deh. Sebentar. File new form. Untuk pelanggan ini yang berbeda dari barang itu ada di pastinya ya. Misalkan nih saya demonstrasikan lagi. Jelek amat, sorry. Kok gitu guys. Kita cek kodenya ya. Select bintang from tab pelanggan. Sudah betul. Lalu kita cek ininya apa, dash pelanggannya ini sudah aktif belum. Sorry, oh iya, koneksinya. Nah, ini dia nih. Oh iya, belum kita use. Ini kita kasih nama ulis pelanggan. Oke. Sini kita akan use untuk UDM my function sama dalam implementasi guys. Oke, pelanggan nanti ya.
tenang, sabar, satu-satu. Di sini kita balik lagi, kita koneksinya dari DM edit dash pelanggan ini dari query pelanggan udah benar. Di grade-nya data source-nya udah dari pelanggan. Oke. Di sini kita rubah dulu namanya jadi name-nya F pelanggan. Nah, oh iya. Ini jadi data pelanggan. Oke, sudah seperti itu saja ya. Selanjutnya untuk tombol edit. Seperti biasa merah-merah karena belum ada formnya. Jangan panik, jangan risau. Lalu tombol hapus. Kita ini juga. Nah, ini ya jangan lupa nanti kayak tadi lagi ada errornya. Selanjutnya tombol refresh. Tambah lebih cepat ya guys. Sorry karena waktunya mepet, sudah mau buka tapi tidak apa-apa, biar cepat beres. Oke, kode pelanggan, kode pelanggan, tabel pelanggan, dan PL, kode unik ya. Misalnya double click. Sorry on double click. Nah, selanjutnya pada saat on change, selanjutnya pada saat form show. On show. Pada saat dia show, dia refresh. Nah, udah. Untuk di urusan sini sudah beres, tinggal kita bikin form untuk tambahnya. Tambah pelanggan. Untuk propertinya yang pertama pasti nama. Nah ya sorry, lupa. Sininya kita position. Position di sini kita positionnya stop center. Selanjutnya di satu ini kita simpan. Ini juga ada stop center. Kita pilih pelanggan, kita oke. Nah, selanjutnya caption. Itu save ya. Di sininya kita F pelanggan. Sorry. F tambah edit pelanggan. Oke. Di sininya kita
tambah atau edit. Oke. Sini kita cek lagi, pasti sudah hilang merah-merahnya. Sini kita cek lagi. Sini kita use unit ya. Use unit jangan lupa, karena kalau lupa nggak akan jalan. Wis, pelanggan. Oke. Selanjutnya kita tambahkan di simpan. Pendek kayak ini mah. Jadi eventnya cuma satu, nggak kayak tadi. Biar liku-liku. Karena ada checklistan. Oke, Josh. Nah, jangan lupa biar nggak kayak tadi lagi. Postnya kita ganti tes. Di saya nggak apa-apa kalau di tutorial. Nanti kalian ganti. Selanjutnya oh iya, kita cek dulu ya. Udah beres untuk itu. Udah beres. Login. Oh iya, sorry. Lupa saya. Nah, di sini belum ditambahin. Pinter. Data master, data. Aduh, kita bikin ulangan dulu, nggak apa-apa. Nggak berurutan, nggak apa-apa. Kita tiru yang inilah. Tapi sininya kita use unit juga. List pelanggan. F pelanggan. Sininya kita F pelanggan. Sini kita F pelanggan juga. Kita coba running. Login. Data master. Data pelanggan. Sorry. Oh iya, astagfirullahaladzim, lupa saya. Tabelnya belum ada saya. Kita new dulu. Kita di sini tab pelanggan. Yang pertama pelanggan itu ada ID pastinya, guys. ID kode pelanggan, terus nama pelanggan, terus alamat kalau nggak salah, nomor telepon itu lagi. Kita go di sini, nomor telepon, ID-nya integer, kode pelanggan voucher 20, terus nama pelanggan voucher 60, sama alamat voucher 500. Kenapa saya nggak pakai teks? Nah, di gridnya jelek, nggak tampil. Saya belum nemu caranya tampil kalau dia tipe datanya teks. Apa sementahun. Oke. Jangan lupa auto increment. Terus kita save. Oke, sudah jalan. Ini 100%, 200% jalan ya. Just master data pelanggan. Tambah nih tuh kode pelanggannya PL. Misalkan kita namain Uzi, alamatnya Sumedang, nomor teleponnya bebas, simpan. Oke, langsung saja kita tambahin lagi. Namanya tuh bagus, alamatnya Banten, nomor teleponnya simpan. Oke. Ya, misalnya untuk pencarian tuh bagus, Fauzi PL 00012. Oke, udah. Selanjutnya untuk ID data praktek aja Gusti. Aduh, Gusti. Kita simpan. Oke. Selanjutnya kita akan hapus. Yes, cari refresh. Oke, sudah ya. Untuk pelanggan kita beralih lagi ke data master supplier. Sama persis sekali. Data
Selanjutnya ya, sebentar, nggak ada. Oh, ada. Nah, ini ya, edit. Saya males. Kita di UTS, kita SQL. Sini kita kayak gini ya, UTS supplier. Soalnya sama persis, gak ada bedanya. Lihat tuh, kode supplier ada sih, beda nama dia gitu. Sini yang kita ganti jadi kode supplier. Sini kita ganti jadi nama supplier. Oke, selanjutnya sama, kita go aja. Oke, sudah tercreate. Nah, kita langsung ke bikin lagi, namanya feature form. Untuk yang ini kita namain ulis. Aduh, sorry, waduh, cancel. Ulis supplier. Oke. Nah, sini bisa kita rubah namanya F supplier. Terus captionnya kita rubah jadi data supplier. Oke. Nah, selanjutnya PT atau Google. Saya copy dari pelanggan ya. Wait. Kok hancur? Oke. Nah, ini pelanggan ya. Dan ini position desktop center. Selanjutnya di sini kita akan merubah dari query-nya. Test supplier. Kita oke. Sini ini kita rubah lah namanya biar nggak push nih. Oke, supplier. Sini DS supplier. Oke, dia udah ada situ. Ininya masih pelanggan ya. Jadi kita face editor, kita select all, kita delete. Nah, sini kita add cuma biar bisa ganti gimana aktif terus. Kita hapus aja lah. Pusing. TB. Oh, enggak sih, bisa itu. Aduh, nggak bisa di-undo. Bisa. Harus dirubah ininya nih. Kalau editor. Ini data source-nya. Oke, nggak perlu. Ini nggak apa-apa, tambahin karena perlu juga sini. Cus. Oke, ini nggak apa-apa ya guys ya, panjangnya nggak apa-apa ya, terbaca kayak gini dah.
Kencangan. Ya alamatnya 3000. Oke, selanjutnya kita tambahin di sub. Nah, suppliernya kita use unit ya. Suppliernya kita use unit. Nah, terus ditambah editnya, tombol edit. Kita tambahin ini. Ngelek. Oke. Selanjutnya dihapus. Nah, jangan lupa. Selanjutnya untuk di refresh. Selanjutnya untuk di tambah. Kok ada spesialnya aspek. Selanjutnya untuk di edit. Double click. Sorry. Nah, kayak gitu. Selanjutnya di pencarian. Oke. Selanjutnya di form show. Aduh ribetnya guys. On show. Oke. Setelah itu kita bikin untuk input. Coba. Name-nya F tambah edit supplier. Terus di posisinya stop. Ini udah belum ya? Terus captionnya tambah. Oke. Terusnya di apa namanya di udah kita sebelum supplier. Oke. Selanjutnya di video peti mana supplier. Nah, seperti ini saja. Udah, kita tinggal tambahin di event simpan. Ininya nih use unit. Kita use unit, terus kita tambahin simpan.
terus kita edit teksnya. Oke. Nah, kita rubah dulu untuk tes. Oke. Kita coba. Oh iya, lupa. Di sininya kita coba ya. Create form. TF sub terus kita ke project ya, biar berguna. Terus kita ke supplier. Udah kita jalankan izin supplier, kita tambah, terus kita pilih suppliernya apa, PT Kimia bla bla bla, alamatnya Jakarta, simpan. Oke, kita tambahin lagi satu lagi, bla 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 bla, simpan. Oke, kita edit, simpan, udah berhasil. Oke, kita cari PT Kimi. Oke, SP0002. Oke, kita edit. Oh udah ya edit, sorry, kita hapus. Yes, refresh. Oke, sudah. Untuk tutorial sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.